What's up everyone? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Kita tos dulu bro. Asik. Bro Lukman. Sudah episode yang sekian ya Man. Ya? Gimana Man rasanya menjadi co-host dari Aksi Nyata ini podcast? Seneng banget. Masa sih? Iya seneng karena dapat ilmu, pembelajaran dan pengetahuan. Nah itu emang fungsinya karena kita. Ini adalah podcast Aksi Nyata. Dari kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng gue Arjuno Syaputra dan aku Lukman Nurja. Oke, kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia dan partner gue Lukman Nurja. Man, kita salam dulu dong. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Seperti yang Lukman bilang tadi bahwa podcast kita kan tiap hari beda-beda ya. Lukman udah ngerasain kan bahwa ada ilmunya. Kita bicara orkestra kemarin, kita bicara ada orkes juga ya, orkes yang komedi itu. Terus apalagi tadi sih yang kita sebelumnya apa? Oh iya kita itu loh dakwah juga loh. Oh iya benar, ada dakwah. Nah jadi emang kalau ilmunya teman-teman yang lagi nonton ya atau mungkin baru-baru mulai nonton ini memang tiap tema berbeda. Jadi bener kata Lukman, di sini kita punya insight yang baru sehingga teman-teman mungkin ngerasa bahwa oh gini toh. Jadi ya hidup tidak hanya sebatas TikTok ya Man. Benar. Atau hanya sebatas Instagram, tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari hari ini. Lukman. Sebelum mulai, Kak Juno kita kasih tahu ke audiens podcast kita ini tayangnya di mana aja nih? Ini banyak banget platformnya, jadi teman-teman bisa akses di Instagram, Twitter, dan Facebooknya, dan juga TikTok dari Partai Perindo @partaiperindo. Ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sido News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan pastinya website Partai Perindo. Oke. Terus kita juga bakal bagi-bagi voucher belanjaan total Rp500.000. Ada 5 voucher masing-masing senilai Rp100.000 Kak Juno. Yang bakal dibagiin untuk 5 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Benar sekali. Dan jadi kalian yang mau dapetin voucher belanja gratis, yuk dari sekarang bikin quotes tentang tema kita hari ini, yaitu lulusan hukum mau kemana sih? Lulusan hukum mau kemana? Ini kadang orang-orang ngerasa nggak sih Man, ketika ngambil kuliah jurusan gitu ya, lulus they don't know what to do, bingung mau kemana. Lukman sendiri kalau misalnya belum kuliah ya? Belum kuliah. Kalau dikasih kesempatan kuliah, pengen jurusan apa sebenarnya? Manajemen sih. Manajemen. Itu karena kemauan diri sendiri atau orang tua nyuruh? Kemauan sendiri-sendiri. Oke, ya nggak apa-apa. Sebenarnya dua-duanya benar. Kadang orang tua pengen kita nyuruh apa, anaknya pengen apa. Iya. Tapi menurut gua ikutin kata hati loh. Kata hati. Ya kalau orang tua, tapi jangan lawan orang tua sih sebenarnya. Bener, nggak boleh. Kadang orang tua juga tahu ya yang terbaik buat kita, walaupun kadang beda sama keinginan beda kita. Pendapat. Nah, podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu. Sosok beliau ini adalah Sekretaris Jenderal Rescue Perindo dan juga adalah Head of Legal dari Sindo Media. Langsung saya sapa, panggilnya Bang Yudi saja ya. Siap. Bang Yudi. Mas Juno. Selamat sore. Selamat apa kabar? Sore, Mas Juno. Mas sehat Iman. ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya nih? Puasa ya sudah terbiasa. Asik. Sudah terlatih di Senin sudah Kamis. Terlatih Senin Kamis. Okay. Nabi Daud malah. Iya, wah, luar biasa. Selang-seling. Oke. Mas, sebelum kita ke bahasan kita soal hari ini, bagaimana Mas Yudi melihat Ramadan kali ini? Ada yang berbeda nggak sih? Ya, mungkin ya ini agak lebih ini ya, maksudnya kondisi pandeminya udah agak turun ya daripada 2 tahun kemarin. Kemarin kan kita juga taraweh di rumah-rumah aja. Sekarang masjid juga udah buka kan. Terus mudah-mudahan sih berkah lah Ramadan hari ini. Iya, buat bulan ini. Benar. Kita juga ngelihat banyak perbaikan ya. Bahwa memang berbeda dan kita harapkan trennya ya, Man ya. Bahwa kamu ngerasa nggak sih Man waktu 2 tahun yang lalu? Ya tahun kemarin juga. 2 tahun yang lalu ya. Tapi lebih parahnya 2 tahun yang lalu. Iya sih. Yang memang parah. Karena itu pertama kalinya. Ya. PSBB, lockdown apalah itu. Betul. Tapi alhamdulillah kita syukuri ketemu lagi di Ramadan Mas Yundis ya, walaupun tadi kondisinya masih pandemi dan kita juga terus berjuang untuk tadi Indonesia yang lebih baik. Baik, kalau kita bicara mengenai jurusan hukum. Nih. Mas Yundis, ngerasa nggak sih banyak sekali anak-anak muda ngambil jurusan hukum. And somehow when it comes to the end ujungnya mereka bingung mau ngapain, atau kotak-kotaknya mungkin ya jaksa atau pengacara gitu doang sih ya. Padahal banyak ya Mas Yudis. Nah, kalau kita ambil garis balik lagi, titik balik. Belum Mas Yudis hukum. Hukum.
kenapa mengambil itu dan gimana ceritanya? Oke, sebenarnya dulu dari kecil sih sebenarnya memang ada dua pilihan, mau gede mau jadi apa, mau jadi diplomat atau jadi seorang pengacara. Oke. Nah kebetulan pada saat itu saya ikutan UMPTN, saya milihnya hubungan internasional sih, sama hukum. Jadi kan memang niat kan ya, dua pilihan diplomat sama pengacara. Dan alhamdulillah dapatnya yang hukum. Gitu. Saya kebetulan lulus di UI waktu itu. Ya akhirnya ya tentu kan perlu kerja keras juga buat lulus UMPTN pada saat itu. Apalagi gitu. UI ya. Ya alhamdulillah gitu dapat di sana. Terus ya memang sudah mikir sih waktu itu ya pengen memang jadi pengacara ketika udah masuk jurusan hukum pada saat itu. Nah kalau kayak tadi aku tanya sama Lukman, Mas Udis, bahwa yang nentuin mau itu jurusan atau apa, itu apa memang Mas Udis sendiri atau ada orang tua nih yang kayak walaupun nggak nentuin secara halus ya, tapi kayak mendorong gitu, kamu masukin aja, atau memang kebawaan sendiri? Memang keinginan sendiri, ada passionnya dari dulu. Waktu itu sering lihat-lihat berita hukum, lihat lawyer yang di TV. Pada waktu memang belum ada baru ada TVRI juga sih. Cuman kayaknya tersentak pada saat itu lihat ada beberapa film tentang hukum gitu, terus ya udah pengen jadi pengacara aja dari dulu. Kalau kamu dengar lulusan hukum ya, jurusan hukum, yang ada di benak kamu apa biasanya? Jadi apa nanti orangnya? Udah pasti kejaksaan ya, jaksa, pengacara itu ya. Bener nggak sih, Mas? Sebenarnya sih banyak pilihannya. Dulu sih banyak. Dulu waktu mungkin kalau kita balik ke Orde Baru tuh memang ya jarang orang yang ngambil hukum sebenarnya. Cuman ketika zaman reformasi itu banyak orang tertarik ke hukum karena jurusan hukum pada saat itu juga kursinya banyak di universitas negeri maupun di kampus-kampus swasta gitu. Jadi walaupun banyak orang juga yang pesimis, wah ini sarjana hukum banyak banget, tapi dan nanti saingannya gimana untuk dapat kerja. Pada saat itu. Cuman kalau kita yakin kita punya skill dan passion ke sana, mungkin ya gampang-gampang aja untuk nanti menjadi seseorang yang sudah lulus jadi sarjana hukum. Gitu. Menarik bahwa Mas Udis bilang passion ya, bahwa penting ya untuk tahu passion kita dan mengikutinya, biar kita tahu where to go gitu ya. Karena kadang Lukman ngerasa nggak sih kalau kita ngelakuin sesuatu dengan passion ya, dengan hati, dengan yang memang kita pengen gitu, kita mau. Kayak Lukman pasti total kan ketika bikin konten. Bener. Karena memang suka kan. Jadi kayak kemauan dari diri sendiri. Betul. Gitu. Kita senang gitu. Iya. Ini kadang message yang kita pengen kasih tahu ya. Iya, kalau orang tua saya malah nyuruhnya jadi dokter. Tapi saya nggak passionnya ke sana gitu. Kenapa dokter? Karena orang tua dokter bukan? Enggak juga, karena kan biasanya gitu loh. Saya anak sulung soalnya. Jadi kalau kadang orang tuanya apa, anaknya tuh kayak dibebani. Iya. Ada keluarga bisa orang tuanya dokter, kamu harus jadi dokter. Iya. Aku ngerti sih. Ya makanya soalnya ada adik mama waktu itu dokter ya, pengen udah kamu dokter, tapi saya nggak mau. Nah tadi kan kita bicara Rescue Perindo nih, gimana ya? Kamu mau nanya apa nih soal Rescue Perindo nih? Rescue Perindo. Iya. Jadi gini, sekarang kan kita mau bahas organisasi ini Pak ya, Yudis. Boleh nggak sih ceritain apa itu Rescue Perindo dan apa saja kerjaannya di sana? Oke, Rescue Perindo ini merupakan salah satu organisasi sayap dari Partai Perindo yang bergerak di bidang sosial dan tanggap bencana. Jadi seperti yang itu kenapa rescue namanya ya? Ini kan permintaan Pak Haritanu ya untuk misalkan kalau ada salah satu organisasi sayap yang mampu bergerak menjadi unit reaksi cepat untuk membantu daerah-daerah yang terkena bencana atau melakukan kegiatan sosial dalam waktu cepat gitu. Nah, Rescue Perindo ini memang sudah berdiri dari Juni tahun 2014 dan kita sudah banyak kegiatan selama ini. Dan mungkin banyak yang masyarakat atau anggota atau pengurus Partai Perindo melihat ada baju orange gitu ya. Nah ini kita agak berbeda dengan organisasi sayap lainnya gitu. Jadi kita sering melakukan bantuan sosial, memberikan bantuan tanggap bencana, kemudian yang banyak itu yang kemarin juga sering melakukan fogging.
Nah, ini kan sekarang lagi musim pancaroba nih. Yeah. Nah, teman-teman Rescue Perindo di seluruh Indonesia sering melakukan fogging ke wilayah-wilayah yang terkena dampak DBD biasanya. Jadi itu. Kita nggak melulu istilahnya nunggu terjadi sesuatu ya, Mas Yudis ya. Karena ini kan sifatnya lebih reaksi cepat ya dan tanggap bencana gitu, dan kebanyakan anggota dan pengurus kita tuh memang sukarelawan gitu. Jadi memang nggak mementingkan hal-hal yang berbau politik, sosial ataupun yang terkait sara dan lain-lain gitu. Yang penting bantu orang gitu. Nah, gitu. Itu harus tanamkan dari diri kita bahwa ngebantu orang juga ya sesama manusia. Betul. Apalagi kan bisa bermanfaat. Intinya bermanfaat untuk orang banyak gitu. Benar. Dan ini yang dilakuin teman-teman. Betul. Yang dari Rescue Perindo seperti itu. Berarti udah berapa tahun ini? Sekitar? Udah hampir ya mungkin udah hampir 6 tahun 7 tahun ya. Luar biasa, berarti kontribusinya 6 tahun man. Sudah mondar-mandir ya? Seluruh Indonesia. Sudah. Kan kita juga banyak anggota dan pengurus Rescue Perindo di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa Mas Yudis. Tapi aku apresiasi sih sama teman-teman yang terus maksudnya semangat. Karena gini, kalau kita ngebantu donasi itu biasa ya. Ketika kita punya uang donasi, tapi ketika kita turun langsung menyediakan waktu, istilahnya tuh benar-benar memang punya waktu untuk fokus terhadap membantu ya. Intinya misi kemanusiaan lah. Kita nggak apa ya, maksudnya selalu siap sedia lah kalau memang ada suatu hal yang terkait dengan bencana ataupun kemanusiaan. Luar biasa. Bagus buat Rescue Perindo. Nah, kalau bicara mengenai tadi hukum lagi, kita balik lagi ke hukum terus Mas Yudis ngambil hukum karena memang punya passion di situ. Kalau aku baca nih ya, ini menarik nih. Lukman, kamu waktu 98 ya? Di mana? Tahun 1998. Iya. Zaman reformasi itu. Zaman reformasi. Kamu bayi. Aku masih SD sih waktu itu. Oh gitu. Karena aku ingat a bit chaos ya. Iya. Dan wah demo-demo gitu. Aku nggak ngerti, cuman aku ingat harga naik-naik. Iya. Dolar naik ya. Iya, dolar naik, terus ya udahlah, itulah terjadi. Dulu Mas Yudis itu lagi kuliah ya? Iya, kebetulan memang saya masuknya 97 nah, kan. Oh my god. Jadi pas gitu, pas demo-demonya gitu kan. Oke, jadi dari 97 sampai ada momen itu. Itu Mas Yudis gimana tuh waktu itu? Boleh cerita nggak pengalamannya? Aku dengar dia pernah sampai ke Senayan. Iya. Itu gimana? Jadi memang dari waktu SMA kelas 3 itu memang udah ada istilahnya waktu itu ada pemilihan pemilu juga kan, sempat pada saat itu masih 3 partai kan. Benar. Itu juga udah sering demo-demo tuh. Yang waktu itu masih ada Golkar, P3, PDI. Kemudian ketika masuk kuliah, memang pas zaman demonya juga tuh tahun 97 menjelang 98. Jadi memang sempat menduduki gedung DPR saya 3 hari di sana. 3 hari. Yes. Yang momen orang pada naik-naik gitu naik ke kubah gedung dewan situ. Jadi memang pada saat itu memang sudah puncaknya reformasi ya, sekitar pengetahuan saya itu 19 sampai 22 Mei gitu kan. Itu kan sudah ada huru-hara sebelumnya, terus ada penembakan mahasiswa Trisakti juga. Sehingga pada saat kejatuhan Soeharto sekitar 19 sampai 21 Mei itu ya semua mahasiswa bergerak dan menduduki gedung DPR MPR di Senayan gitu. Dan saya mungkin salah satu pelaku sejarah juga menduduki gedung DPR MPR sana, nginep 3 hari di sana bersama teman-teman mahasiswa lainnya yang angkatan saya. Milenial. Sekarang sih udah banyak ya aktivis-aktivis mahasiswa yang udah jadi pejabat-pejabat. Dulu what was in your mind gitu ketika ikut ini demo terus ke Senayan, duduk di sana 3 hari itu ya, nggak pulang. Apa yang ada di benaknya Mas Yudis? Itu kayaknya gejolak aktivis mahasiswa ya pada saat itu ya. Karena ini udah waktu itu kan kita udah tahu ya sama-sama itu ada rezim Orde Baru yang udah berkuasa selama 32 tahun. Kemudian ya intinya mahasiswa udah pada terbuka pemikirannya bahwa ini nggak boleh sudah banyak terjadi KKN di mana-mana gitu. Kemudian ya artinya mahasiswa-mahasiswanya udah melek untuk menyatakan bahwa ya ini rezim harus diubah gitu, diganti seperti itu. Jadi ya walaupun sudah dilarang orang tua pada saat itu, cuman jiwa keaktivisannya tuh tetap
nginep di sana aja gitu. Jiwa mudanya. Jiwa mudanya udah bergejolak gitu. Oke, itu Lukman dengerin. Kalau punya semangat itu buat hal-hal yang baik. Ya betul, itu kan positif. Artinya kan memang bersama-sama kita teman-teman mahasiswa, walaupun ada ancaman mau ada ditembak tentara lah dari luar segala macam, itu kan juga setelah ada beberapa kejadian kan ada penembakan mahasiswa Trisakti, huru-hara yang pada saat itu seperti itu. Oke Mas Yudis, terus aku nih ya mau nanya, gini Pak, bagaimana agar kita lebih memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita atau sesama, bagaimana sih kayak mengasahnya itu? Oh, kepedulian lingkungan itu sebenarnya dari diri kita dulu sebenarnya. Karena misalkan ya artinya misalkan Mas Lukman mau buang sampah, saya enak-enaknya aja mau buang sampah di mana, habis makan permen atau apa gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh sebenarnya. Maksudnya harus dari sadar diri dulu gitu. Misalkan ya kalau buang sampah ya cari tempat sampah. Mau misalkan beli habis botol mineral ya harus buang tempat sampah, atau misalkan di lingkungan rumah gitu. Ya artinya kalau ada hal-hal yang misalkan sekarang lagi zaman musim pancaroba nih, banyak DBD kan sekarang kan. Ya bantulah misalkan orang tuanya menguras atau menutup tempat penampungan air gitu, seperti itu gitu, atau 3M+ seperti yang DBD, anti DBD itu kan. Jadi ya memang harus kesadaran dari diri sendiri, diri pribadi untuk menjaga lingkungannya, baru nanti kita bisa keluar misalkan membantu orang lain seperti itu. Iya, tapi itu sebenarnya hal-hal yang memang ya basic ya Mas Yudis, kalau aku lihat itu bukan sesuatu yang harus kita ajarin ya di doktrin apa, tapi itu hal-hal yang harusnya memang bagian dari kehidupan. Tapi banyak juga orang yang nggak sadar lingkungan gitu ya. Aduh, bener banget. Jadi kan meludah sembarangan itu udah nggak, itu kan sekarang lagi zaman COVID, meludah sembarangan itu kan virusnya nyebar gitu kan. buang sampah lagi di mobil, lagi di jalan juga itu gitu. Kemarin juga ada yang lagi viral mobilnya aparat gitu. Makanya ada mobil-mobil mewah, mobil aparat buang sampah itu kan nggak menjadi contoh yang baik buat orang-orang. Kadang hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bagian dari tadi ya, harusnya jadi pendidikan dari rumah. Betul. Gimana kita dididik di rumah, itu nanti kita keluar. Dan Mas Yudis tahu juga, Lukman juga tahu, dan teman-teman di luar, Indonesia itu kalau nggak salah penyumbang sampah plastik terbesar kedua. Nah, seperti setelah itu. Tiongkok. Bayangin ya, kita tuh bukan negara terbesar kedua ya. Tapi sampah kita sampai itu tetap banyak gitu ya. Makanya itu kan makanya banyak sekarang limbah-limbah daur ulang yang bisa digunakan untuk ya penyempurnaan. Tapi Mas Yudis, kaitannya dengan Rescue Perindo, ada hal nggak yang kita lakukan ya tadi untuk selain tadi kan rescue untuk tangga bencana, hal-hal yang memang kaitannya dengan kita mengeducate atau mengedukasi orang-orang, adik-adik di luar sana atau sahabat kita semua, teman-teman di luar sana, untuk tadi buang sampahnya nggak sembarangan. Ada hal yang dilakukan rescue? Ada, sebenarnya banyak yang kita lakukan. Kita banyak beberapa kegiatan juga, misalkan di daerah-daerah itu teman-teman misalkan membantu itu tadi, misalkan membuat sampah daur ulang. Itu ada teman-teman rescue kita di misalkan di Bengkulu atau di NTT seperti itu, memberikan edukasi seperti itu. Ada juga kita sempat memberikan pelatihan safety riding buat para Gojek online ojek online seperti itu. Nah, artinya kan semua hal-hal yang kita bisa lakukan ya bisa terkait dengan misalkan pemeliharaan lingkungan, tentang pelatihan-pelatihan yang sifatnya safety dan segala macamnya, itu bisa banyak kita lakukan selama ini. Jadi kegiatan yang dilakukan teman-teman Rescue Perindo ini ya beragam ya. Beragam. Bukan karena kalau kita bicara dengar kata rescue nih ya ada bencana baru gitu. Betul, kebanyakan kan seperti itu kan. Tapi sebenarnya banyak hal besar yang banyak kita lakukan, sudah kita lakukan gitu. Nah untuk adik-adik atau teman-teman yang lagi nonton sekarang yang mungkin pengen terlibat atau pengen jadi istilahnya aktivis sosial, aktivis yang tadi lingkungan hidup, dari Mas Yudi sendiri, what is the first thing to do? Sebenarnya sih banyak ya di sekitar lingkungan kita ini yang mau kita bisa daya gunakan. Misalkan contoh Karang Taruna lah yang paling terdekat gitu kan. Benar-benar. Itu kan bersihin kompleknya, bersihin lingkungannya seperti itu. Di kampung ada? Di ya kayak bersihin apa sih, solokan nggak sih? Selokan yang kayak gitu-gitu kan, itu hal-hal terkecil yang di lingkungan kita, lingkungan terdekat kita lah yang bisa kita lakukan. Misalkan ya itu kan artinya minimal bisa mengantisipasi munculnya DBD atau misalkan membersihkan
rumah-rumah kosong atau selokan-selokan seperti itu kan hal-hal lingkungan terdekat yang bisa kita lakukan. Kalau hal-hal yang lainnya ya mungkin ya ikut salah satu organisasi lingkungan, misalkan bisa Rescue Perindo, misalkan atau organisasi. Berarti Rescue Perindo ini terbuka ya untuk anak-anak muda. Terbuka. Oh, oke. Gitu. Silakan mau ada yang mau bergabung, silakan. Kami akan menyambut baik. Untuk keanggotaannya ya, gitu. Susah nggak sih Mas? Nggak perlu skill apa-apa. Yang penting siap tanggap bencana aja. Siap kalau diperlukan. Oh, ada bencana di sana, ada mau ngasih bantuan di sana ya, silakan. Gitu. Kirain tuh ada kayak persyaratan khusus gitu? Nggak ada. Sebenarnya kalau memang rescue pure-nya itu banyak memang pelatihannya. Misalkan water rescue lah atau ya building rescue atau segala macam ya. Tapi kan itu hal yang spesifik skill tambahannya aja gitu. Cuman yang penting gimana jiwa korsa kita untuk sukarela membantu orang aja gitu. Jadi persyaratan cuma itu aja sih. Gak ada persyaratan khusus. Yang penting ada niat. Yang penting ada niat untuk bantu orang lain. Gimana kita bermanfaat untuk orang lain intinya. Ini menarik loh karena aku berkali-kali kan lihat liputannya Rescue Perindo berkali-kali. Yang ada di pikiran aku ya mungkin anak-anak milenial di luar sana mungkin ini cuma tadi terkotak pada tanggap bencana karena ternyata ada hal lain yang dikerjakan. Jadi sangat terbuka ya untuk orang-orang muda. Contoh kalau lagi banjir aja ada orang minta tolong saya beliin makanan, kita beliin makanan. Gitu, itu hal yang kecil aja gitu. Lukman juga sering, "Man, saya lapar, Man." Nggak bisa mesen online nih, beliin Man. Nah, sekarang kan tinggal online aja. Cuma online juga susah Mas. Iya, gitu Man. Untuk kondisi penegakan hukum kita kan nggak mungkin ideal banget ya Mas Yudi nih. Tapi kita bisa membenahi pelan-pelan agar bisa memberikan rasa keadilan bagi semua. Menurut Mas Yudi nih, apa saja pekerjaan rumah atau penegakan hukum kita sekarang? PR-nya nih. PR ya. Ya, sebenarnya PR-nya masih banyak. Dan itu kalau kita banyak baca berita ya banyak sekali PR untuk penegakan hukum tiap hari kita ada. Tapi kita harus selalu optimis bagaimana penegakan hukum ini bisa berkeadilan terus di Indonesia gitu. Jadi kalau ya teman-teman adik-adik yang ingin berminat yang misalkan atau sekarang lagi kuliah sarjana hukum pun sebenarnya itu lulusnya pun sebenarnya nggak hanya jadi jaksa, hakim dan pengacara. Biasanya kan orang tahunya seperti itu gitu ya. Cuman nanti kedepannya juga di bidang ASN, aparat sipil atau PNS itu kan juga butuh banyak sarjana hukum seperti itu. Kemudian banyak yang jadi peneliti juga seperti itu untuk penelitian tentang hukum. Mas Yudis bahwa kalau bicara lulusan hukum ya kalau mungkin dulu ya memang nggak salah sih di konsep orang ketika ya paling pengacara atau kejaksaan. Tapi ternyata kalau yang Mas Yudi sebutkan tadi bisa untuk ASN, peneliti juga. Ada hal lain mungkin yang mungkin jenis pekerjaan baru di era digital ini. Di era digital sebenarnya ya sekarang banyak in-house counsel ya. Maksudnya jadi legal perusahaan kan legal perusahaan banyak butuh nih sarjana hukum untuk menjadi legalnya mereka, in-house counselnya mereka gitu. Jadi terus kemudian terkait dengan misalkan digital nih juga banyak nih adik-adik kelas saya yang bikin konten YouTube atau konten digital terkait dengan isu hukum. Jadi misalkan bagaimana cara mengurus pendaftaran tanah. Nah, seperti itu atau bagaimana cara untuk mengurus perizinan NIB dan segala macamnya. Nah, seperti itu kan bisa menjadi hal baru yang teman-teman lulusan sarjana hukum untuk memodifikasi ya kalau nggak kerjaan di kantoran, gue jadi konten kreator aja deh, bikin tentang tapi isunya mattersnya itu tentang hukum gitu. Bagaimana menjelaskan hukum kepada masyarakat. Gitu. Sudah ada belum sih? Oh, udah banyak ya? Udah banyak gitu. Makanya kalau saya bikin takut udah saingan gitu, yang udah followers udah banyak gitu, viewersnya udah banyak. Tapi itu menarik ya bahwa kita kalau tadi bahwa punya keahlian atau kemampuan di satu bidang. Kalau kita lihat peluangnya ya kayak hukum sekarang bahwa tadi kasih tutorial gitu di YouTube. Iya, itu udah banyak banget sekarang gitu. Jadi ya kalau mau kerja kantor ya kayak misalkan kayak saya gitu atau menjadi pengacara atau misalnya jadi hakim atau menjadi jaksa atau jadi ASN, PSN gitu kan. Itu kan ya orang kantoran lah. Cuman kalau di luar hal itu ya bisa jadi mau freelance bikin konten kreator atau terkait dengan penelitian-penelitian tentang hukum bisa dilakukan juga. Baik, Mas Yudis, kalau tadi kan kita udah ngomongin sesuatu yang tadi ya lumayan
berat ya, dari bicara penegakan hukum ya, Rescue Perindo dan juga aktivitasnya, terus bagaimana aktivis dulu waktu 98. Tapi balik lagi ke, kalau kita lebih ke personal sekarang, Mas Sudis. Ketika Mas Sudis dihadapkan dulu ya pilihan-pilihan untuk kuliah dan jurusan, dan aku yakin ya I don't know, maybe di zamannya Mas Sudis kuliah mungkin barang mahal ya. Atau barang yang memang tidak semua orang bisa. Sebenarnya karena sorry to say, tapi karena masuk kampus negeri jadi agak lebih murah gitu. Jadi kalau dibandingkan ya maksudnya ya tahu sendiri kan maksudnya. Tapi opportunity-nya susah loh, UI loh. Iya, alhamdulillah itu alhamdulillah masuk dapat. Itu sesuatu yang menurut aku ya anak-anak masuk UI ya. Susah loh, man. UI Depok kan? Iya, UI Depok. Ada juga UI itu apa? Di Matraman ada. Matraman ada, tapi hukumnya di Depok, hukumnya di Depok gitu. Benar. Jadi kalau secara dulu Mas Lukman tadi kan bahwa peluangnya UI terus hukumnya. Mas Lukman dulu mengambil keputusan untuk kuliah dan dapat UI. Tadi kan kalau memang sesuai passion apa yang Mas Lukman pelajari? Ini kebalik nih si Mas Juno nih. Mas Lukman tadi bilang. Oh, sorry. Habis makan ya. Habis makan. Nggak fokus belum makan kali. Tapi enggak, kalau bicara mengenai tadi passion yang diambil Mas Sudis ya sampai akhirnya selesai di UI. Inspirasi atau dorongan terbesar tuh siapa sih sebenarnya? Selain mungkin orang tua, orang tua atau siapa? Dorongan terbesar ya waktu zaman-zaman dulu itu kan ada Bang Adnan Buyung Nasution gitu kan. Itu kan beliau tokoh yang kritis pada saat, apalagi pada saat itu kan memang zaman peralihan Orde Baru reformasi kan. Jadi ya saya pikir wah ini gue pengen jadi dia nih suatu saat nanti gitu. Jadi bantuin orang lain dan juga kritis terhadap pemerintah gitu. Dan dalam hal yang baik ya gitu, positif gitu. Ya salah satunya beliau lah. Gitu. Dan bingung nggak dulu ketika kelar terus ngelanjutinnya gimana, atau malah gini, ada beberapa orang yang selagi kuliah kerja, jadi ketika mereka selesai mereka sudah tahu mau kemana gitu kan. Apa Mas Yudis dulu tipe yang begitu atau setelah kelar baru mikirin mau kemana nih? Enggak, dari awal sih udah niat gitu, mau pengen jadi pengacara. Memang kebetulan saya kan memang in-house legal di MNC Legal Sindomedia juga. Cuman saya di luaran juga megang izin beracara sebagai avokat juga. Gitu. Jadi memang pada saat udah masuk hukum memang niatnya pengen jadi pengacara gitu. Dan pada saat itu memang banyak juga orang pesimis kan, maksudnya lulusan sarjana hukum begitu banyaknya, sementara kondisi saat itu kan sedang awal-awal reformasi juga gitu. Cuman kita tetap, saya pribadi tetap yakin aja, optimis pasti mau kerja dimanapun dalam hal apapun, yaitu yang penting kita percaya dengan diri sendiri, percaya dengan skill kita, ya insya Allah pasti akan dapat sesuatu yang baik nanti. Ya ini penting sih bahwa percaya sama diri sendiri, percaya sama skill ya Lukman ya. Ketika kita tahu tadi ilmu, secara akademis sudah punya ilmunya, tinggal gimana kita nge-build yang namanya kepercayaan diri dan hal-hal seperti itu. Kalau dari pengalaman Mas Yudi sendiri, apa sih yang membangun kepercayaan diri itu? Hal yang membuat kita bisa punya itu? Sebenarnya kita harus bisa berbeda dari orang lain misalnya. Nah, itu jadi nilai tambah tuh. Bener sih. Jadi kayak misalkan gue lulus, ya apa bedanya gue lulus dengan teman-teman gue baru lulus atau dengan dari kampus-kampus lain gitu kan. Ya maksudnya berarti kita harus misalkan fokus ke satu bidang yang misalkan saya gitu. Saya fokusnya bidang di corporate legal gitu. Saya harus menguasain corporate legal nih, harus menguasain undang-undang PT, undang-undang investasi segala macam gitu. Nah, itu yang menjadi nilai plus value added saya untuk misalkan nanti terjun di dunia lapangan kerja gitu. Jadi kalau memang hanya sekadar sama aja, kita sama nih lulus sama-sama lulus ya. Hukum gitu. Cuman kalau kita harus percaya juga, kita harus menambahkan skill kita sendiri secara pribadi itu, mau misalkan ngambil tambahan les lah atau segala macam gitu. Secara pribadi pada saat itu misalkan lulusan hukum yang jago bahasa Inggris kan udah banyak juga. Sekarang kan di law firm top 10 atau segala macam itu kan pasti expertise-nya harus jago bahasa Inggris gitu. Cuman pada saat itu saya sempat juga ngambil bahasa Rusia sama Itali. Jadi untuk bisa membedakan saya dan teman-teman. Tadi ternyata perlu ya? Enggak, sebenarnya itu karena
ya dorongan diri saya aja gitu. Sih yang bisa bahasa Inggris banyak. Udah bahasa Inggris banyak kan? Belum tentu. Betul, makanya kayak gitu. Jadi harus fokus di satu bidang, terus nambahin skill-skill, misalkan ngambil kursus tentang hak kekayaan intelektual lah, atau hak tentang pasar modal lah, segala macam seperti itu. Jadi yang bisa membedakan diri kita menjadi value added buat diri kita berbeda dari orang lain. Dan semakin kita punya banyak kemampuan, betul, kita akan makin banyak berguna. Yes, dan akan lebih banyak opportunity. Betul sekali. Gitu, Mas Itu akan datang ya. Tinggal kita milih nih mau yang mana. Gitu Mas Yudis, kita kembali lagi kan tadi kata Mas Yudis kan lulusan yang anak hukum nih, nggak cuma kerja di kejaksaan atau jadi pengacara ya. Tapi kebanyakan mahasiswa hukum itu pada galau, resah. Masa depannya tuh kita kemana gitu larinya ya kan? Kebanyakan itu. Tapi ada nggak sih kayak saran atau pesan dari Mas Yudis untuk mahasiswa yang jurusannya hukum? Ya, selain tadi kan sarannya jadi crazy rich saja loh, salah ya. Jangan jadi afiliator. Aduh. Jadi kayak Indra Kents lah. Takut. Ya sebenarnya gini, kemarin ada viral juga ya. Ada orang lulusan hukum terus minta gaji udah gede gitu kan. Kayak gitu-gitu kan. Ini kan ya seperti itu sih, banyak teman-teman adik-adik milenial yang pengennya tuh udah wah gaji udah 2 digit segala macam gitu kan. Kan anak-anak Gen Z iya tuh ya kayak pengen instan gitu. Betul. Pendapatnya langsung yang gede gitu kan. Ya artinya seperti itu juga bisa gitu kan. Ya belajarlah dengan nilai yang lebih bagus untuk misalkan dapatkan bekerja di salah satu top law firm di Indonesia atau di Jakarta, atau misal juga mencari tambahan untuk bekerja di bidang-bidang organisasi internasional, itu juga gajinya gede-gede gitu. Cuman di luar itu ya artinya kalau mau secara normalnya ya bisa jadi legal perusahaan juga ke depan juga bagus bidangnya, karena kan sedang dalam zaman digital dan harus menguasai undang-undang tentang ITE lah, undang-undang tentang penyiaran dan segala macam gitu kan. Nah ini buat adik-adik yang sedang berjuang mau lulus dari hukum, ya sebenarnya kesempatan banyak banget untuk sarjana hukum nanti mendapatkan pekerjaan setelah lulus gitu. Yang penting bagaimana percaya diri untuk nanti berkecimpung di dunia kerja, dan juga harusnya tadi yang saya bilang harus memberikan nilai tambah buat diri pribadi. Nah kalau kita bicara scene di Indonesia, sarjana hukum gitu ya, lulusan hukum. Tadi kan Mas Yudi sudah bilang banyak sih yang ambil ini jurusan ini, banyak lulus. Berarti persaingan tuh sebenarnya di Indonesia agak ketat ya, karena banyak tadi. Betul. Nah, di setiap kampus negeri dan semua kampus swasta pasti ada jurusan hukum kan. Nah memang itu pasti persaingan sangat ketat. Nah balik lagi ke tadi yang saya bilang, bagaimana kita harus berbeda dari orang yang sama-sama lulus sarjana hukum gitu. Jadi berilah nilai tambah kepada diri sendiri, berilah menaikkan skill bagaimana berbeda dengan orang lain, dan sehingga kita menjadi salah satu pilihan untuk nanti berkecimpung di dunia kerja. Iya, jadi memang jadi punya pembedaan tuh bagus ya. Yes. Karena kita ya orang juga ngelihat kita gitu ya. Mas Yudis nggak cuma hukum ya, tadi. Sama-sama IP 3 tapi apa nih nilai tambahnya nih gitu kan. Beda dari yang lain itu. Bisa bahasa Rusia. Nah, bisa Rusia, bisa Prancis gitu kan. Kan lebih bagus gitu. Gitu tuh Lukman. Jadi kamu kalau kita anak-anak muda tuh harus makin kreatif ketika, betul. Ya, let's say sekarang udah jadi content creator. Nah itu kan juga bisa mencari tambahan lagi tambahan di luar, misalkan dia udah jadi pengacara atau misalkan jadi legal perusahaan atau misalkan jadi ASN, bahkan mau bikin konten kreator juga konten di dunia digital juga bisa jadi tambahan buat di situ sih. Nah kalau kita bicara mengenai ini Mas Yudis, ketika Mas Yudis kan pernah ada di satu fase di mana kuliah terus jadi anak muda lah, ada di zaman reformasi gitu ya, dan sampai sekarang Mas Yudis masih terus berkarya. Apa yang membuat Mas Yudis secara personal yang terus keep going ini, yang menyala semangatnya sampai sekarang? Kan banyak orang yang kadang di tengah jalan udahlah saya banting setir atau pindah haluan gitu atau udah nyerah duluan gitu ya. Apa Mas Yudis yang membuat Mas Yudis sampai sekarang tetap semangatnya terus jalan? Mungkin karena pengalaman ya, saya udah hampir belasan perusahaan saya masuki dan saya juga udah megang sebagai legal perusahaan gitu ya, di beberapa di perusahaan asing juga.
kemudian juga saya udah memegang izin beracara, dan sekarang dunia hukum kan juga dunia yang dinamis gitu ya. Banyak peraturan-peraturan baru yang perlu dipelajari dan digali gitu. Misalkan kayak kemarin baru Undang-Undang Ciptaker. Nah itu kan banyak aturan yang harus kita pelajari lagi gitu. Jadi setiap tahun, tiap berapa, ya seperti itu. Jadi memang harus terus belajar sih, untuk sampai kapanpun harus terus belajar untuk belajar ilmu yang baru, mempelajari hal-hal yang baru, dan memfokuskan hal-hal yang terkait dengan skill kita gitu. Itu yang buat kita tadi bawa semangatnya terus. Betul, dan tetap semangat gitu. Karena ngerasa nggak sih Lukman, anak-anak ya kita ya, anak-anak zaman sekarang, Lukman juga, bahwa kadang cepat bosen, ya, cepet yang nyerah. Jangan kan cepet nyerah, nyoba aja dulu takut ya. Nggak mau. Oh gitu ya. Malah ada yang mau nyoba tapi enggak deh, udah kayak gitu. Tapi kalau kita belajar dari orang-orang yang sebelum kita ya, kayak Mas Yudis, bahwa zaman dulu akses kan nggak segampang sekarang kan. Dulu tuh saya maksudnya walaupun ada beberapa tawaran ya, cuman kan kita maunya hal yang lebih baik ya. Bener. Itu saya nulis itu malah belum ngeprint ya, masih ketik, masih Windows sih sebenarnya, masih udah print, cuman ya sekalian ngetik ada Windows, tapi agak susah ngeprint juga kan pada saat itu kan. Ya saya keliling-keliling naik motor, naruh lamaran yang hard copy. Kalau sekarang kan digital, tinggal kirim by WA aja udah cukup gitu kan, by email segala macam. Ya maksudnya dengan hal kemudahan teknologi sekarang, harusnya teman-teman lebih gampang sih untuk bisa mendapatkan kerjaan, atau misalkan ingin melakukan sesuatu yang terkait dengan ilmunya seperti itu. Karena kalau kita ngeliat anak-anak zaman sekarang sebenarnya dimudahkan dengan teknologi. Tinggal gimana kita memanfaatkan ini. Itu setuju. Bagaimana kita memanfaatkan tadi. Semuanya tuh ada di ujung tangan gitu. Iya, kayak Mas Juno, Mas Lukman kan juga konten kreator kan, udah TikTok dan followers TikTok dan IG. Saya biasa aja, cuma ini udah 2 juta ya. 4 juta. Udah 4 juta ya, siap. Luar biasa kan, dia bisa, masanya udah GBK nggak muat nih. Nah makanya 4 juta. Itu tinggal cuan, kipas cuan gitu. Tapi Mas Yudis ngerasa nggak sih bahwa kreativitas juga diasah ya ketika zaman berubah? Dan ada kaitannya nggak sih dengan hukum ketika kita bicara kreativitas? Ada, pasti ada gitu ya. Maksudnya kayak sekarang misalkan kalau kita, misal contoh saya di dunia ketika butuh tanda tangan seseorang, kewenangan tanda tangan itu kan bisa pakai e-signature sekarang kan. Nah itu kan salah suatu hal yang kemudahan. Atau misalkan ada pengacara yang menggugat, nggak harus kirim dokumen berkas hard copy, cuman pakai e-court-nya kan juga udah bisa sekarang. Nah itu hal-hal yang dimudahkan di dunia hukum sekarang. Dan memang tapi Mas Yudis ngerasa bahwa perubahan transisi dari zamannya Mas Yudis ke sekarang jelas. Ya. Sekarang tinggal pakai jempol aja udah klik gitu. Benar. Beda banget. Dan itu yang harus kita syukurin. Iya. Karena kita sekarang banyak dimudahkan, jadi ya Mbok ya bertanggung jawab mah. Posting juga. Yang penting tadi kata Mas Juno, bagaimana cara memanfaatkannya. Benar. Gitu kan. Jangan flexing mulu. Nggak tahu uangnya dari mana. Agak serem ya. Nah, Mas, kalau kita berkaitan dengan kasus hukum di tanah air, aku mungkin nanya soal yang menarik lah ya. Investasi bodong sekarang. Kamu tahu nggak? Yang investasi bodong itu tahu kan? Nggak usah sebut. Tahu kan yang mana? Pernah dengar. Yang mana? Soal yang mana? Wah, murah banget. Ya. Tapi kalau kita lihat Mas Yudis, bahwa kok masih banyak orang gampang tertipu ya, bahwa ya tadi nggak ada yang instan, apalagi bicara uang ya. Tapi kita lihat investasi, sebenarnya ini udah lama ya, MLM kayak gini kan konsepnya lama, tapi mungkin dibalut lagi dengan modernisasi, dengan gaya flexing, dan akhirnya orang tertipu. Gimana Mas Yudis memahami ini? Apa yang terjadi dengan pemahaman hukum orang-orang di sekitar kita, bahwa ini kayak nggak bener deh, kenapa tetap dikerjain gitu, kenapa tetap diikutin? Kan kembali lagi kepada oknum pelakunya. Itu kan satu tuh, oknum pelaku yang memainkan peran itu, bagaimana cara menghimpun dana dari orang-orang yang percaya sama dia, gitu kan. Intinya kalau saya sih, maksudnya ya udah, kalau mau investasi properti atau logam aja yang aman-aman, atau deposito kan. Teman kan ada banyak juga tadi Mas Yuno bilang orang mau instan gitu, gimana
dengan dana sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, itu orang-orang seperti itulah ya pengennya instan, mendapat hasil yang lebih cepat. Tapi ini ada kaitan nggak dengan literasi hukum masyarakat kita, bahwa memahami sesuatu ketika aku jujur pernah ditawarin macam-macam yang ini, yang deposit berapa, dapat berapa. Aku sempat wah gitu ya. Tapi logika aku cuman gini, Mas Yudis, bahwa when it's too good to be true, then it's not true for me. Akhirnya saya nggak deh, tapi akhirnya benar kan, beberapa platform gitu di Ciduk Polisi. Dari ngelihat ini, bagaimana literasi sebenarnya masyarakat kita, Mas Yudis, terkait masalah hukum, hal-hal kayak gini ya? Memang harusnya masyarakat kan sekarang memang udah zaman digital juga, artinya mereka bisa mencari informasi, sumber informasi atau berita dengan cepat juga. Iya, gitu harusnya kan gampang gitu ya untuk tidak tertipu. Cuman kan sebenarnya ya itu lagi kembali ke trust lagi kan, si orangnya percaya nggak dengan bentuk bentuk-bentuk investasi seperti itu gitu kan. Kayak Mas Juno tadi, wah gue nggak percaya. Iya, karena it's too good to be true. Iya, makanya kalau mau tapi gue ada dana segini nih, gue ini ya, walaupun itu nothing tulus kan artinya gitu. Cuman kalau yang kasihan kan orang-orang udah dana pensiunnya diinikan, terus dana-dana yang buat orang tua diinikan, dana umroh, dana hajinya kan kasihan seperti itu. Nah, memang artinya masyarakat harusnya diberikan pendidikan hukum juga secara teratur, walaupun melalui misalkan dari Kementerian Hukum dan HAM atau misalkan dari podcast seperti ini juga lah, seperti contohnya gitu. Dan juga artinya dengan dunia digital yang sekarang, masyarakat gampang untuk mendapatkan sumber informasi dan berita yang lebih komunikatif dan informatif, serta benar tidaknya bisa juga gitu, dilihat dari sana. Handphonenya smart, orangnya juga harus smart juga. Jangan sampai amit-amit ya. Jadi gini, kembali ke zaman digital sekarang ini ya, Mas Yudis, ada nggak sih kayak tips atau saran untuk mahasiswa Fakultas Hukum untuk menyesuaikan untuk perkembangan digital gitu? Jadi ada kayak tips-tipsnya nggak sih untuk menyesuaikan? Ya, sebenarnya zaman digital sekarang ini sangat bermanfaat bagi semua orang di dunia ya. Jadi artinya terutama kalau khususnya bagi teman-teman adik-adik yang sarjana hukum, artinya manfaatkanlah kedigitalisasian ini untuk hal-hal yang baik gitu. Misalkan mau bikin tadi salah satunya konten kreator, atau misalkan melamar kerja aja tinggal klik aja udah, orang udah tinggal apply, siapkan. Kadang kerjaan yang datang. Betul, kerjaan datang. Karena kita posting apa gitu ya. Kadang di endorse kan sama orang itu juga. Nah, jadi paham aja. Saya lihat Mas Lukman sebenarnya. Jangan selebgram juga, nyata TikTokers juga Mas Yudis. Kalau saya cuma 10. Itu pun keluarga semua. Itu keluarga semua. Gak apa-apa Mas. Gak enak somehow jadi orang terkenal. Ya artinya manfaatkanlah untuk hal yang baik dan positif gitu untuk dunia digital ini gitu. Jadi dunia itu kayak udah di tangan, di jempol aja udah gampang orang sekarang gitu. Tapi buat teman-teman yang sarjana hukum ya artinya mau ngelamar pekerjaan, mau bikin lapangan usaha buat teman-teman sarjana hukum lainnya, itu juga bisa dilakukan melalui digital saat ini. Jadi memang kita akademis jalan, tapi hal-hal lain soft skill terus dikembangkan. Karena nggak tahu ya Lukman, nanti kalau kamu udah kuliah, bahwa kuliah penting, tapi ada hal-hal di luar kuliah ya Mas, yang membentuk mental, personality kita, itu yang akan menyiapkan kita juga nanti di pas bekerja. Makanya banyak juga berorganisasi dan beraktivitas di kampus, jangan hanya ya mungkin ada juga yang introvert teman-teman mahasiswa ya, wah gue bikin konten aja lah, cuman hal itu kan memang bagus buat pribadinya, cuman kalau kita lebih bersosialisasi akan lebih bagus. Karena pengalaman tuh kadang luar biasa mahalnya. Betul. Ya, itu kan koneksi akan kita pasti akan kita dapatkan hasil yang positif atau yang berguna ke depan. Ya, buku, tontonan, podcast ya berguna, tapi pengalaman itu nggak ada yang mengalahkan. Nggak ada yang mengalahkan. Pengalaman Mas Yudis. Yang penting cari teman sebanyak-banyaknya, cari koneksi sebanyak-banyaknya. Mas Yudis, pengalaman setelah belasan tahun ini berkarya, mengabdi di bidang hukum segala macam. Pengalaman yang paling berkesan yang tidak pernah dilupakan, apa itu? Paling berkesan ya, waktu itu saya sempat mendampingi ada keluarga yang ditipu oleh mafia tanah. Nah, kebetulan waktu itu diminta bantu untuk menggugat secara perbuatan melawan hukumnya terkait
objek tanahnya, karena sertifikatnya sudah dimiliki oleh mafia tanahnya. Ini mirip-mirip yang kasus Nirina ya? Yes, sama Pak Dino Patijala. Pak Dino ya, Pak Dino. Nirina juga, Nirina juga. Jadi alhamdulillah pada kita bantu dengan beberapa tim teman-teman saya, kita bantu free of charge, pro bono. Kemudian alhamdulillah itu balik lagi tuh sertifikat ke orang itu. Sementara itu sertifikat memang hilang, dicuri orang, terus udah diganti pemilik, nama pemilik sertifikatnya. Sementara itu udah digadain ke bank, banknya datang ke rumahnya, ini atas mau disita, loh ini kan tanah saya. Akhirnya banknya juga akhirnya ada itikat baik untuk misalkan udah bayar berapa aja, cuman sertifikat masih atas nama si mafia tanahnya. Kemudian kita gugat secara PMH, perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri, dan akhirnya baru kita menangkan dan kita bisa balik nama sertifikat ke atas nama pemiliknya langsung. Nah kalau tadi free of charge ya, perasaannya pasti luar biasa ya ketika berhasil ngebantu orang. Iya, itu kan orang yang ditipu dan orang yang nggak ada duit, orang tapi lemah ya. Orang lemah gitu. Bener. Jadi ya hal-hal kayak gitu yang sebenarnya yang bikin ya jadi pahala buat kita juga gitu. Iya, ladang pahala. Ladang pahala kan. Apalagi yang namanya ngebantu orang susah ya. Yes, jadi nggak cuma cari dunia aja. Benar ya. Juga. Kayak tadi kita kalau tadi ada Ustadz ya, bisa juga nih Ustadz Yudi. Mungkin inspirasi Ustadz tadi sebelumnya. Ustadz Nasbi. Kalau pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan orang awam nih, Mas Yudis. Kenapa tiap kita berurusan dengan hukum ya, kita perlu dibantu, let's say pengacara atau praktisi hukum? Apa memang harus seperti itu atau sebenarnya ya nggak apa-apa? Sebenarnya ada beberapa kasus yang nggak perlu dibantu. Misalkan sorry to say, misalkan untuk kasus cerai sebenarnya itu sudah ada pedoman yang bisa di googling, kalau untuk bisa seperti itu. Cuman kayak contoh harus ada dilaporkan ke polisi atau digugat secara perdata. Itu bisa mewakili diri sendiri juga sih. Cuman kadang masyarakat kita kan kadang memang buta hukum. Proses beracaranya di seperti itu yang mereka nggak mengetahui. Walaupun mereka bisa belajar cek di Google segala macam, tapi di praktek lapangan kan agak berbeda. Nah, hal-hal yang seperti itulah biasanya masyarakat butuh seorang konsultan kuasa hukum dan pengacara. Kalau aku menarik ya, aku punya satu pertanyaan. Aku suka nonton TV serial lah ya. Oh, LLO kayaknya yang zaman dulu. The new one, Inventing Anna. Saya belum nonton itu yang orang yang nipu lah ya. Ada dia punya pengacara. Bukan Tinder swindler ya? Mirip. Tapi ini yang perempuan ya. Oke. Nah, ada yang aku ingin tanyain bahwa dia tetap didampingi pengacara. Karena memang ya tadi salah satu haknya. Apa rasanya ketika pengacara harus membela orang yang memang let's say di publik ya memang ya image-nya sudah salah gitu. Kalau Mas Yudis gimana melihat posisi seorang pengacara di sini? Terkadang ini ya pengacara itu nggak harus memenangkan suatu kasus. Nggak harus memenangkan. Itu harus hanya membetulkan suatu kasus gitu, menegakkan benang lurusnya seperti apa gitu. Jadi memang sih banyak pengacara-pengacara yang di luaran sana atau di lapangan, oh ini pasti saya menangkan Pak Bu gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Itu kan promonya mereka gitu. Tapi intinya adalah bagaimana menegakkan suatu hukum secara berkeadilan gitu. Nah, artinya ya kalau misalkan seorang terdakwa gitu ya, misalkan tersangka atau terdakwa yang mau sidang, diancam hukuman 10 tahun penjara misalkan gitu. Bagaimana caranya dia pengacara sebenarnya tahu ini salah gitu, si kliennya, cuman bagaimana untuk meringankan hukuman tuntutan dari misalkan jaksa ke dia gitu. Jadi bagaimana proses hukum ini jangan sampai membebani yang di luar hukum yang tidak berkeadilan. Gitu. Jadi memang ya walaupun tadi guilty tetap punya hak untuk untuknya. Makanya ada azas kayak praduga tidak bersalah seperti itu kan memang ada azasnya seperti itu. Oke, Lukman, gitu man. Mau jadi pengacara sambil boleh ya man ya? Boleh jadi pengacara. Untuk kalau di Malaysia pengacara tuh pembawa acara loh. Pembawa acara ya? Host. Kalau di sini mengangguran banyak acara. bisa. Di Malaysia aku ingat banget temen aku posting kan orang di sana. Dia pengacara, what is pengacara? Aku pikir lawyer. Aku tanya apa pengacara? Itu host, anchor. Gitu. Pengacara. Berarti Mas Yudis kalau di Malaysia jadi host. Iya betul. Jadi kayak Mas Juno di sana. Iya benar.
Oke, Man. Apa, Man? Terakhir mungkin kamu sebelum kita tutup, kamu pengen nanya apa lagi? Ada sih pesan dari Mas Yudis tuh untuk anak-anak muda, milenial dan Gen Z yang mendengarkan podcast ini. Jadi pesannya. Ya, karena tadi kita bicara tentang Rescue Perindo dan topik utama kita adalah hukum mau kemana ya. Saya berpesan ke teman-teman adik-adik Gen Z milenial yang saat mendengarkan ataupun podcast ini, artinya tetap semangat dan optimis untuk menghadapi tantangan ke depan, karena di dunia digital ini sebenarnya itu teknologi sudah mempermudah kita semua. Dan memang akan banyak persaingan yang sangat ketat ke depannya bagi teman-teman yang lulusan hukum. Tapi yang penting bagaimana cara kita memberikan nilai tambah bagi diri kita sendiri. Dan jangan takut dengan tantangan, dan jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu adalah suatu keberhasilan tertunda. Seperti itu. Oke, dan buat teman-teman mungkin adik-adik yang pengen gabung dengan tadi aktivitas sosial ya. Atau tadi mengedukasi masyarakat baik itu terkait lingkungan atau tangga bencana, bisa daftar ke Rescue Perindo. Bisa, sangat kita terima. Atau mungkin teman-teman yang mau gabung ke organisasi lingkungan kayak Walhi, Greenpeace segala macam juga seperti itu bisa. Oke. Mas Yudis, makasih loh. Insight-nya dan juga pengalamannya, obrolan kita di tengah-tengah Ramadan ini. Tetap semangat ya. Tarawih habis ini. Puasanya tetap semangat. Semoga lancar. Kita dapat full ya, Lukman ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman kesempatannya juga buat Mas Juno, Mas Lukman. Amin. Thank you. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata hashtag dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com, atau untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Oke, dan untuk kalian yang sudah memberikan quotes terkait tadi ya, Man ya, tema kita hari ini, kira-kira apa quotes yang cocok dengan cerita kita dari tadi bersama Mas Yudis, nanti kita akan umumin kapan, Man? Minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Oke, make sure teman-teman sudah follow Partai Perindo, dan juga nanti kalau yang menang kita kontak langsung. Terima kasih banyak Mas Yudis. Sama-sama. Sehat-sehat dan Mas sukses Juno, untuk teman-teman di Rescue Perindo ya. Semoga terus bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara, dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra. Saya Lukman Nurja. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.